Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita memasuki hari baru, Kamis 20 Februari 2025, pekan biasa yang ke-6. Mari kita menimba makna dari kitab suci untuk menjadi inspirasi bagi perjalanan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil untuk kita hari ini, Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Dan kemudian dia bertanya lebih dalam, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini bukan sekedar ingin tahu pendapat orang, tetapi Yesus menginginkan supaya para muridnya benar-benar mengenal dia secara pribadi. Petrus dengan tegas menjawab, engkau adalah Mesias. Jawaban ini benar, tetapi ketika Yesus menjelaskan bahwa Mesias harus menderita, ditolak dan dibunuh, Petrus menolak pemahaman itu. Dia berpikir bahwa Mesias adalah raja yang berkuasa, bukan hamba yang menderita. Yesus kemudian menegur Petrus, hanyalah iblis, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Teguran ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita juga seperti Petrus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi sulit menerima jalan penderitaan dan salib yang mesti kita lalui dalam mengikuti Tuhan Yesus itu. Kita kemudian boleh melihat dalam bacaan yang pertama dari kitab Kejadian yang berbicara tentang perjanjian Allah dengan Nuh setelah air bah. Tuhan memberikan tanda pelangi sebagai bukti kasih-Nya bahwa Ia tidak akan lagi membinasakan bumi dengan air bah itu. Namun, dalam perjanjian baru, tanda kasih Allah bukan lagi pelangi, melainkan salib. Yesus datang bukan untuk membinasakan manusia, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan dengan menyerahkan dirinya. Salib yang tampak sebagai penderitaan adalah jalan menuju kepada kebangkitan.
Sama seperti hujan deras mendahului munculnya pelangi, demikian juga penderitaan bersama Kristus akan membawa kita kepada kemuliaan bersama dengannya. Lalu saudara-saudariku, Bapak Ibu, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Siapakah Yesus bagiku? Siapakah Yesus bagi kita masing-masing? Pertanyaan ini harus kita jawab bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga mesti dengan hidup yang mencerminkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Beranikah kita menerima jalan salib? Mengikuti Yesus bukan hanya dengan senang-senang, tetapi juga dalam penderitaan. Kita harus siap mengikut salib dan kita pikul dengan penuh kesetiaan. Lalu, poin yang mesti kita juga hayati dalam hidup adalah percaya pada janji Allah. Seperti Tuhan memberi pelangi sebagai tanda perjanjian dengan Nuh, Dia juga menjamin kita dengan salib bahwa kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, orang muda serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya ingin dikenal, tetapi juga diikuti dengan sepenuh hati. Mari kita semakin mengenal Dia, bukan hanya sebagai Tuhan yang berkuasa, tetapi juga sebagai Sang Mesias yang rela berkorban demi keselamatan kita. Semoga kita semakin berani memikul salib kita dan tetap percaya pada janji kasih-Nya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.